Dulu kan istilahnya, woi dinamo dikilik nggak, dikilik, digorok gitu ya, dikilik, nggak boleh kalau sekarang. Background sih pengusaha, cuman hobi balap. Sama-sama sulit. Yang ini lebih sulit malah, nggak ada supirnya. Biasa yang mobil beneran kan kita yang bawa mobilnya, kita tahu nih mobil kenapa gitu kan. Makanya banyak juga pembalap mobil beneran pada main Tamiya. Karena modal, ya menurut mereka, menurut orang yang biasa balap mobil beneran, main Tamiya tuh murah, hadiahnya gede. Jadi main Tamiya tuh, gue ibaratkan tuh kita tuh cari problem solve-nya. Jadi nggak sekedar kayak turunin, pasang baterai, turunin, bakal bisa finish, nggak juga. Gue tuh main Tamiya dari kecil. Jadi dari tahun 90-an ada pas pertama Tamiya booming di Indonesia, gue udah main sih. Cuman kan dulu kan ya mau beli Tamiya harus disunat dulu baru bisa dapet Tamiya. Dari anak kecil sampai orang dewasa bisa main. Tapi kebetulan di Indonesia rata-rata range umur yang main di atas 30. Di atas 30 tahun. Karena hobi mahal lumayan. Hobi yang cukup merogoh kocek. Part paling mahal. Oke, part paling mahal di sini part Tamiyanya ya. Mungkin sasisnya kali ya. Sasisnya sih mahal. Iya, lebih mahal dari Dinamo. Dinamo ini range harga dari 55.000 lah. Sampai kalau yang udah special edition gitu paling juga 150.000. Gak akan terlalu mahal. Kalau sasis, nah ini sasis. Ini sasisnya nih. Dia harus ngambil dari dusan kayak gitu kan, dari dus. Nah, dus itunya yang lumayan cukup mahal ya menurut gua ya. Jadi kalau sekarang kalau barangnya lagi banyak ya murah juga, masih terjangkau sekitar 200 ribuan. Tapi kan event gini mungkin habis 3 kali ya. Ya jadi mahal jadinya. Ya belum, itu 3 kalau beruntung. Kalau nggak beruntung, kalau misalnya kayak dikit-dikit kelontang patah ya mesti ganti baru 200.000 kan. Jadi box tuh udah kayak peranti kerja lah, gadget lah ya buat para pemainnya gitu. Makanya banyak juga kayak misalnya yang box biasa. Ya semuanya diekspos juga, ada kipas angin, ada lampu, ada charger itu sendiri gitu. Ini kan boxnya aja special edition. Ini Kyoso ini aja kayak, ya mungkin gue ngebangun ini adalah kayak habis 8 jutaan kali ya. Apapun gadget di dunia hobi itu yang kita berinovasi atau gimana ya, ini gengsi sih. Gengsi banget. Jadi ngebuat kita lebih pede aja untuk main. Background sih pengusaha, cuman hobi balap rally. Ya basically kan yang nguliknya sama, terus ada kompetisinya. Ya basically suka kompetisi lah. Terus ngulik-ngulik mobil apa segala macem. Waduh udah memang mainan masa kecil lah. Cuman pas kemarin dibeliin lagi, ngerakit ulang lagi, waduh kok teringat masa kecil yang dulu nggak kesampaian lah mau main kayak begini gitu. Akhirnya ya udah sekarang kesampaian, alhamdulillah sih. Seru. Jadi main Tamiya tuh, gue ibaratkan tuh kita tuh cari problem solve-nya. Jadi nggak sekedar kayak turunin, pasang baterai, turunin, bakal bisa finish, nggak juga. Nah itulah seninya mungkin. Jadi kan kita pertama datang, terus kita siapin mobil ya kan. Siapin mobil, pasang baterai, coba dulu tes. Jadi main Tamiya tuh kan, kita ada 3 jalur. Di track A, di track B, di track C.
Nah, terus ada obstacle-nya. Nah, obstacle-nya tuh dia ada jumpingan. Terus dia ada tabletop. Tabletop tuh yang jumpingan yang ada table-nya. Terus ada bridge-nya juga. Bridge-nya tuh yang ada jumpingan, ada bridge turun bridge, ada tanjakan juga kayak gini. Nah, itu dia. Itu yang kita harus cari problem solve-nya. Gimana caranya di tiga laps kita bisa melaluinya dengan stabil dan kenceng. Jadi kita cari, oh keluar jalur nih gitu, keluar jalurnya gimana nih gitu. Nah kita cari problem solve-nya. Jadi balik lagi ke pedok, cari problem solve-nya. Oh ganti posisi lowernya, setting ini lagi, setting itu, sampai nanti dapat. Jadi kita bisa finish 3 lap stabil, masuk time limit, masuk timerannya gitu. Itu serunya. Kebetulan saya pengurus di Ikatan Motor Indonesia, di pengurus pusat. Saya melihat waktu itu saya ketemu dengan komunitas Mini 4WD lah kita sebutnya. Mereka curhat lah gitu. Selama ini Mini 4WD jalan begitu aja gitu loh. Maksudnya nggak ada yang mewadahi lah. Dia nanya dan akhirnya saya coba bawa ini ke pusat dan akhirnya direstui untuk masuk ke dalam Ikatan Motor Indonesia. Basically ada motornya, ada bannya, ada semuanya lengkap, hampir kayak mobil beneran. Bedanya ini mainan, tapi tekniknya semua ada, kompetisinya juga ada scrutinering kayak balap beneran, ada ya petugas startnya, ada ya macam-macam lah, ada race director ya, hampir sama kayak balap beneran ya. Kenapa nggak kita bawa aja sekalian? Jadi inovasi yang baru lah gitu. Begitu saya main, akhirnya ketemu komunitas, ngobrol, masuklah ke dalamnya. Ya syukur-syukur, ini kan di bawah under KONI. Kita bisa ajukan ini masuk ke PON. Ya, why not? PON kita bawa se-Indonesia akan tanding Mini 4WD. Berarti kan gede banget. Nggak tahu ya, kalau misalnya gue ngelihat sih kenapa gue tekunin ini. Karena ya memang, oh gue nemu nih, ini passion gue nih. Nah makanya gue tekunin, sebenarnya itu sih. Jadi bisa aja ini gue sebut kayak ini profesi kedua gue sih. Passion gue, profesi kedua gue yang emang dapat duit dari Tamiya ini juga nggak sedikit gitu, lumayan gitu. Kalau misalnya kita maintain dan tekunin bener, ya good business. Ini bener-bener good business. Tapi hadiahnya sangat lumayan. Karena rata-rata yang ya ini event Tamiya tuh hadiahnya cash money. Itu yang menarik. Paling besar total hadiah yang saya pernah dapetin tuh 48 juta. Itu ke Jurnas tahun 2019 akhir, sebelum pandemi. Itu saya juara ke Jurnas kelasnya STO. Itu saya totalannya 90 juta. Makanya banyak juga pembalap-pembalap mobil beneran pada main Tamiya. Karena modal, ya menurut mereka, menurut orang yang biasa balap mobil beneran, main Tamiya tuh murah, hadiahnya gede. Betul sekali, ya betul udah nggak ada titik, nggak ada koma, udah betul titik, nggak ada koma, jauh. Hadiahnya jauh. Bikin eventnya lebih murah, hadiahnya lebih besar dibanding balap beneran. Kalau balap beneran udah bikin eventnya mahal, bikin mobilnya mahal, hadiahnya kecil. Ya harga diri apa? Ini aja lah, passion lah, bukan harga diri, passion lah. Kita bisa ikut balap beneran. Makanya kalau masuk IMI, ini bisa jadi cabang olahraga. Ada atletnya, ada mekanik, ada orang-orang yang memang hidupnya di sini ya, banyak loh. Maksudnya racing notes lah, start box lah, racing director. Mereka akan ke bawah semua ke atas gitu, dan event akan makin banyak. Dan dari sisi pembalapnya pun kita bisa menyebut dia atlet sekarang, bisa menyebut dia pembalap. Dan nanti kita bisa bikin kejuaraan tingkat nasional dan kita bisa adakan juara nasionalnya siapa.
Kalau misalnya gue ngelihat sekarang ya, sejarah Tamiya nih, gue lihat tahun 90-an dulu rame. Terus ada lagi, naik lagi sekitar tahun 97-an, sekitar tahun 97 sampai 2000-an. Tahun 2000-an tuh ada lagi dia kelasnya. Nah, mulai boom lagi dengan original Tamiya-nya ya. Brand Tamiya itu sendiri itu sekitar 2010-2011. Dia baru mulai naik lagi. 2010. Dan booming tuh 2014. Jadi dari range tahun 2016 sampai sekarang tuh dia bener-bener grafiknya gitu. Nah, terutama nih yang bener-bener boom tuh gara-gara pandemi ini. Gitu, semua orang mungkin gabut atau apa ya gitu. Tamiya ya memang pelarian yang pas lah untuk ngoprek di rumah sama anak. Kalau misalnya gue sih optimis banget ya di dunia Tamiya ini. Karena menurut gue ini masih jauh dari kata berkembangnya. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dikembangin. Jadi misalnya gue sih cita-cita simpel lah gitu. Semua pengrajin Tamiya, semua player Tamiya gitu. Kalau misalnya kayak lu berprestasi kayak gitu bisa kayak ada harganya lah. Itu gue pengen banget gitu. Jadi kayak misalnya e-sport udah dikontrak kayak gitu. Ada tim-tim gede yang mau build tim Tamiya yang membuat persaingan di Tamiya ini menjadi lebih seru lagi. Itu seru sih gitu. Makanya kita udah mulai harus ninggalin kayak kata-kata Tamiya-nya itu loh. Karena menurut gua sih Tamiya itu kan brand. Jadi ya kita harus lebih membiasakan diri menggantinya dengan Mini 4 WD. Weh, gua mau balap Tamiya serius gimana nih? Nah, baru ikutin deh, bertahap. Nggak mungkin kayak yang misalnya gue mau langsung ikut balap. Susah sih. Biasanya yang kayak gitu kayak cuman seminggu 2 minggu udahan.